Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, kita berkuliah online untuk Universitas Kom. Oke, seperti biasa untuk pengabsenan syarat masing-masing sudah saya share ya di sana. Ini baru beberapa yang itu, saya beri waktu beberapa menit untuk segera bergabung. Kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi. Oke, nanti untuk ke materi memang suaranya akan lebih jelas ya. Ini memang masih ada backsoundnya, jadi mungkin belum jelas. Nanti pada saat ke materi akan saya beri yang lebih jelas, maksudnya seperti itu ya. Oke, tes suara mungkin bisa konfirmasi ya kalau misal belum jelas. Eh, eh, eh. Ini sudah jelas belum ini? Mungkin bisa segera kita mulai ya. Ini baru beberapa yang hadir, tidak apa-apa. Yang lain nanti untuk segera menyusul ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai DBMS ya, ataupun Database Management System untuk database server ya. Untuk penjelasan mengenai DBMS itu apa, kemudian fungsinya, manfaat, dan komponen cara kerjanya seperti apa. Nah, di situ nanti yang akan kita bahas pada hari ini seperti itu ya. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin kita mulai saja ya karena waktu juga biar cepat ya. Apa itu DBMS atau Database Management System ya? Jadi pengertian DBMS itu adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Jadi dia yang memanage ya, bisa dikatakan seperti itu, yang memanage dari database-database, yang mengelola dari database-database. Nah, di situ dinamakan DBMS. Nah, untuk database servernya semisal menggunakan MySQL. Nah, untuk yang kemarin kan kita sudah bahas untuk mengenai MySQL ya. Nah, di situ juga untuk MySQL itu tentunya juga menggunakan DBMS ya, karena dia yang mengelola suatu database. Dia masuk ke sistem di situ ya. Sama untuk ke servernya. Cuma untuk MySQL sendiri itu memang dia adalah lebih ke servernya ya, karena tanpa server
untuk pengelolaan database itu sendiri itu tidak bisa ya. Itu harus menggunakan server. Semisal kita menggunakan php-myadmin. Nah, php-myadmin tersebut tidak bisa dijalankan tanpa servernya, database servernya. Nah, kita menggunakan apa? Kita menggunakan misalkan MySQL untuk kemarin yang sudah saya jelaskan. Nah, di situ ada yang namanya software DBMS-nya. Bagaimana? Dia yang mengelola ya. Dia yang mengelola untuk database-nya dan menjalankan operasi terhadap yang diminta. Jadi dia memanage untuk sistem database-nya. Seperti itu penjelasan singkatnya secara mudahnya ya. Nah, tujuan utama penggunaan DBMS dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. DBMS merupakan perantara bagi pengguna dan database, dan agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Misalnya pakai apa? Pakai SQL. Nah, di situ ya. Jadi agar berinteraksi dengan DBMS agar mudah ya, karena kita sudah disediakan di sana. Nah, kita semisal ya, ini sebagai contoh, misalkan kita mau memasukkan record baru ya, misalkan ya data baru. Nah, di situ kan kita untuk bahasa SQL-nya insert, misalkan insert ya. Ini insert itu untuk memasukkannya ya. Insert into tabel for database apa misalkan. Nah, di situ dia bisa menggunakan untuk bahasa database bahasa dalam database ya, yaitu apa? SQL ya. Struktur language, struktur query language ya. Nah, di situ kalian tentunya sudah tahu ya untuk SQL sendiri ya. Oh iya, untuk setelah UTS nanti barulah kita akan ke praktiknya ya. Karena di sini semisal kalian nantinya akan membuat sebuah project web misalkan, ataupun menggunakan yang lain ya, aplikasi lain semisal yang lain. Nah, itu tentunya kan kalian nanti menggunakannya seringnya adalah menggunakan bahasa MySQL ya, PHP MySQL misalkan untuk sebuah program. Nah, di situ untuk setelah kita nanti setengah semester ini barulah kita akan lebih ada praktiknya ya, yaitu mengenai SQL saja, MySQL saja ya. Nah, kenapa? Karena memang nanti yang lebih dibutuhkan di project akhir atau skripsi kita itu memang lebih menjurus ke MySQL ya, bukan untuk database server lain misalkan Oracle ataupun SQL 2000 itu sepertinya tidak mungkin ya. Kalau Oracle kan tentunya berbayar, mungkin kalian juga berpikir dua kali ya. Nah, untuk yang lebih umumnya itu kita menggunakan MySQL ya, menggunakan php-myadmin untuk pengolahan datanya nanti untuk database-nya. Oke, kemudian ada dua jenis bahasa komputer yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan DBMS. Yang pertama ada DDL dan DML. Nah, DDL sendiri itu adalah Data Definition Language ya. Bahasa definisi data digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan, mulai dari membuat tabel baru, membuat indeks maupun mengubah tabel. Nah, di sini untuk DDL sendiri dia mempunyai fungsi tersendiri ya. Jadi mendefinisikan. Misal kalian membuat tabelnya, kemudian indeksnya, primary key, mengubah tabelnya itu menggunakan bahasa DDL. Nah, kemudian ada data manipulasi language. Nah, digunakan untuk memanipulasi mengambil data dari database, menghapus data dan database, dan mengubah data pada suatu database. Jadi ini untuk memanipulasi lebihnya ya, lebih ke memanipulasi. Nah, manipulasi sendiri itu kalian tentunya tahu ya, manipulasi itu apa, seperti apa, menghapus, mengubah, kemudian mengambil datanya. Nah, itu kita menggunakan di DBMS itu kita menggunakan DML atau data manipulasi data. Intinya kalian bisa ingat-ingat ya, manipulasi itu berarti kan intinya lebih lari ke pengubahan ya, update ya. Nah, di situ berarti menggunakan DML. Sedangkan untuk DDL sendiri itu adalah pembuatan awalnya ya, menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhannya. Jadi secara globalnya untuk pembuatan database. Seperti halnya di ini ya, di database di akses ya, sebenarnya hampir sama ini saya rasa, cuma beda untuk servernya. Untuk nanti dalam penggunaan sebuah web itu tentunya kita menggunakan server ya, database servernya, semisal menggunakan MySQL tentunya untuk yang lebih
bisa dikatakan umum dan lebih mudah dan juga free tentunya. Seperti itu ya, paham ya untuk DBMS sendiri ya. Nah, pengertian DBMS menurut Pak Hal itu banyak ya. Ada beberapa apa pengertian menurut para ahli. Mungkin bisa kita baca satu persatu ya, agar nanti bisa disimpulkan, oh ternyata DBMS itu seperti ini. Nah, setelah sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai DBMS itu seperti itu, apakah benar menurut para ahli tersebut. Nah, semisal untuk yang pertama kita baca untuk Rogaya. Nah, untuk menurut Rogaya sendiri adalah pengertian DBMS suatu sistem yang dapat menyusun dan mengelola berbagai record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga dapat menyediakan informasi yang optimal dibutuhkan dalam proses. Nah, ini kan masuk ya, seperti yang tadi sudah saya katakan di sini ya, ada DDL dan DML itu masuk ya untuk pengertian menurut para ahli ini. Untuk yang Rogayah pertama bisa kalian simpulkan ya, asumsikan sendiri nanti. Nah, ini ada beberapa nanti bisa kalian simpulkan. Untuk yang kedua ada Walianto. Nah, menurut Walianto pengertian DBMS adalah suatu gabungan dan juga perpaduan antara basis data dengan database management system atau sistem manajemen basis data. Nah, ini juga saya rasa kalian tentunya pasti bisa ya asumsikan ya. Oh, dia adalah gabungan perpaduan antara basis datanya, kemudian ada manajemennya. Jadi kita membuat database, ada yang memanagenya. Pada saat kita untuk apa? Untuk mengubah, untuk membuat tabel, untuk mengupdate. Nah, itu masuk juga kalau kita asumsikan ya. Tentunya kalian juga bisa ya. Oh, ternyata seperti ini, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga ada jari siji det. Nah, definisi DBMS adalah tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan untuk memelihara informasi dan juga memuat informasi tersebut, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan. Nah, ini juga seperti yang sudah saya terangkan tadi, ada antara DDL dan DML ya. Jadi sekumpulan berkas data itu adalah database-nya. Nah, untuk tujuan memelihara informasi itu adalah DBMS-nya ya. DBMS memanage. Jadi dia memanage untuk DBMS-nya. DDL-nya itu adalah untuk pembuatan dalam awal dari database-nya, seperti itu. Paham ya? Ini juga masuk, saya rasa. Memang karena ini menurut Pak Hali, saya rasa memang mudah ya, mudah dipahami ya untuk bisa dikatakan ini pendapat-pendapat para ahli ya, yang sebelumnya memang sudah ditentukan bahwa DBMS itu apa, tapi mereka menyimpulkan dengan mungkin mengerucut ya, lebih mudah dipahami, agar mudah lebih dipahami, seperti itu. Kemudian Pak ahli yang keempat ya, maaf ya, ada SA3. Pengertian DBMS adalah semua yang berkaitan dengan software, hardware, firmware, dan berbagai prosedur yang mengelola database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Ini juga sama, cuma ini lebih saya rasa mungkin agak ini ya, kurang mudah dipahami ya. Tapi pada intinya itu sama sebenarnya. Dia adalah sebuah software, ada hardware-nya, itu tentunya dengan komputer, kemudian firmware-nya juga ada. Nah, di situ cuma dia menggunakan bahasa seperti itu ya. Bedanya untuk tadi ada beberapa para ahli yang lebih spesifik ya untuk mendefinisikan daripada pengertian DBMS tersebut. Seperti itu ya. Itu ada 4, nanti kalian bisa simpulkan ya. Maksudnya kalian bisa simpulkan sendiri. Oh, ternyata seperti itu. Untuk untuk pengertian daripada DBMS itu sendiri kalian bisa pelajari 4-4-nya. Oh, barulah kalian simpulkan, oh saya paham, ternyata DBMS itu seperti ini, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya. Ini masih belum pada hadir semua ya, tidak apa-apa sambil jalan ya. Kemudian ada yang kelima, ada Gordon C. Everest. Ternyata ini ada pendapat yang kelima, sepertinya terakhir ya. Nah, menurut Gordon Everest, pengertian DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisir ya, atau mengorganisir sama ya, sumber data, daya data. Dengan kata lain, sistem basis data adalah sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. Nah, ini sama ya, yang kita singgung tadi mengenai DDL dan DML juga. Itu kan komponen dari untuk DBMS. Ternyata
mereka untuk para ahli itu menyimpulkan, oh ternyata untuk pengorganisasian sebuah data dalam komputer ya, pengorganisasian di sini yang dimaksud adalah memanage data yang disimpan di database seperti itu ya. Ini sangat mudah dipahami saya rasa. Kemudian tujuan DBMS itu apa? Tentunya pasti ada ya. Nah, seperti yang sudah disinggung pada pengertian DBMS atau Database Management System tadi ya, yang mana berfungsi sebagai perangkat yang berguna untuk mengorganisasi sumber daya data perusahaan. Maka berikut ini beberapa tujuan penggunaan DBMS pada jaringan komputer perusahaan. Yang pertama ada agar basis data dapat digunakan secara bersama. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan terlalu banyak ya. Kalian bisa menyimpulkannya. Semisal kita bekerja ya, ini saya contohkan saja agar lebih mudah ya. Semisal kita bekerja di dalam suatu instansi atau organisasi, tentunya ada yang namanya database. Semisal perusahaan ataupun organisasi tentu pasti ya. Nah di situ kan ada akses masing-masing. Semisal ada adminnya, bagian keuangan, kemudian bagian manajernya. Nah di situ tentunya untuk mengakses database itu tidak kita bergantian, tapi secara bersama. Nah agar bisa secara bersama itu bagaimana ya? Hal tersebut bisa disimpulkan ya dengan adanya database management system untuk database misal untuk dengan server MySQL, itu tentunya bisa diakses bersamaan dalam waktu yang sama tanpa mengurangi kecepatan ataupun mengganggu aktivitas yang lain seperti itu ya contohnya. Kemudian yang berikutnya ada agar proses akses data lebih mudah dan cepat seperti tadi ya. Bisa lebih mudah, semuanya bisa menggunakan hak akses masing-masing, barulah nanti akan lebih cepat ya untuk pekerjaan dari bagian admin, keuangan maupun manajer itu bisa bekerja sama-sama, tidak menunggu satu sama lain karena sudah adanya dengan DBMS tadi sudah di manage ya. Kemudian untuk menghemat ruang penyimpanan data tentunya pasti ya, karena dengan bersamaan yang disimpan dalam satu database itu akan lebih menghemat ruang penyimpanan. Kemudian membantu menjaga keamanan data sudah pasti, ini sudah terbukti ya di MySQL itu. Misal ini saya contohkan MySQL ya, karena kita nanti juga kemungkinan akan membahas lebih banyak untuk MySQL. Itu sudah keamanan datanya itu sudah terbukti ya. Bahkan di seluruh Indonesia maupun dunia itu banyak yang menggunakan MySQL, walaupun untuk perusahaan-perusahaan besar terkadang menggunakan MySQL atau database server yang berbayar. Agar apa? Agar lebih secure ya, dalam artian mungkin segi keamanannya beda dengan yang free seperti itu. Kemudian mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi. Nah ini contohnya di database itu kan kalau kita sudah menggunakan misalkan fungsi tertentu ya, itu bisa ya. Semisal kalian menginputkan data yang sama, itu akan ada peringatan atau pop-up-nya seperti itu. Itu akan menghilangkan duplikasi ya, tidak ada data yang sama. Karena sudah terkomputerisasi, untuk sistemnya dia sudah bisa untuk membaca. Kemudian menangani data dalam jumlah besar, sudah tentu pasti kalau kita menggunakan database hanya dengan menggunakan manual, itu sangat tidak efektif ya. Dengan adanya kita menggunakan database ini nantinya kita bisa menggunakan jumlah data yang besar dan dalam satu database bisa tersimpan beberapa data yang banyak seperti itu ya. Itu adalah tujuan-tujuan daripada DBMS ya, atau Database Management System ya. Oke, sampai di sini paham ya? Sambil saya cek dulu ini untuk disiakatnya sebentar ya. Oke, baru beberapa tidak apa-apa, kita lanjut ya. Kemudian komponen DBMS. Pada umumnya DBMS memiliki beberapa komponen fungsional atau modul ya. Adapun beberapa komponen DBMS adalah sebagai berikut, bisa kita lihat. Yang pertama ada file manager tentunya. Untuk file manager ini komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. Dia lebih ke ini ya, ke penyimpanan untuk di dalam disknya, untuk database-nya. Kemudian ada database manager. Jadi komponen yang menyediakan interface antar data low level
yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. Jadi namanya juga manajer ya, dia lebih ke seperti pimpinan, dia menyediakan interface-nya ya. Terdapat pada basis data dan program aplikasi serta query-nya, dia lebih ke penyediaannya ya. Kemudian untuk ketiga ada query processor. Nah, komponen yang berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager. Ini adalah sebagai untuk penerjemah ya. Misalkan kalian menggunakan bahasa query untuk menjalankan sistem di database-nya, dia akan menerjemahkannya. Nah, karena misal kita mau mendelete delete data for tabel atau apa gitu misal ya, itu adalah nantinya di query prosesornya dia akan menerjemahkan, kemudian dia akan mengeksekusi untuk yang diminta oleh user atau pengguna. Seperti itu contohnya, seperti itu ya. Kemudian ada yang keempat, ada DML precompiler. Komponen yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induk. Sama ya, ini misal mau mengupdate dan lain sebagainya, itu nanti akan di compiler ya, compiler oleh DML seperti itu. Di sini sudah ada untuk komponen di DBMS-nya. Kemudian ada DDL compiler. Nah, sama ya tadi ya, untuk DDL kan untuk dalam pembuatan awalnya dalam satu global untuk database-nya, itu nanti akan di-compiler oleh DDL untuk ini. Nah, kelebihan dan kekurangan DBMS, meskipun sebenarnya banyak kelebihan yang bisa didapatkan dengan menerapkan program DBMS pada jaringan komputer, namun ternyata masih terdapat beberapa untuk kekurangan DBMS. Tentu ya, hampir semua itu tentunya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Begitu juga dengan DBMS ya. Untuk kelebihannya bisa kita lihat dapat mengendalikan pengulangan data. Nah, ini seperti tadi ya yang saya katakan, untuk data yang sama itu tidak akan diterima oleh DBMS ya, karena ini sudah terdeteksi. Misalkan untuk ada data yang sama, itu akan ada peringatan melalui jendela pop-up misalkan. Kemudian memberikan data yang konsisten. Nah, sudah pasti tidak ada data yang ngawur ya. Penjumlahannya pun sudah benar-benar di ini ya, organisir ya. Kemudian kemampuan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan jumlah data yang sama. Pengguna dapat memakai data secara bersama-sama antara user 1, user 2 maupun sampai manajer. Itu tentunya dia bisa menghandle ya, bahwa untuk database itu bisa digunakan secara bersama-sama. Memperbaiki integritas data, kemudian menjaga keamanan, sudah pasti ya untuk keamanannya ini. Tentunya ya, karena apa? Karena di database itu biasanya diberikan di dalam setiap mesin hak aksesnya itu menggunakan user dan password. Nah, di situ untuk keamanan yang pertama, dan juga bisa tidak menutup kemungkinan ya ada keamanan lain ya, keamanan lain mengenai database. Ini masuk ke keamanan sistem komputer nanti ya, ada di mata kuliah beda ya. Kemudian membantu penetapan standarisasi. Perbandingan skala ekonomi dapat menyeimbangkan konflik kebutuhan, mempercepat akses dan respon data, kemudian mempercepat produktivitas. Ini tidak perlu saya jelaskan ya, saya lewati saja karena ini mudah di ini ya, analisa ya. Kemudian meningkatkan pemeliharaan data melalui data independen, meningkatkan konkurensi, meningkatkan layanan backup dan recovery. Ini backup di sini yang dimaksud adalah mungkin bisa kalian pergunakan ya, semisal kalian menyimpan sebuah data di database, apalagi kalau di sebuah organisasi ataupun perusahaan misalnya. Nah, di situ kalian bisa ya, mau per hari ataupun per minggu itu kalian backup. Agar apa? Namanya sistem kan tidak tahu semua ya. Semisal ada kerusakan antara software dan hardware-nya, nah itu mungkin tidak bisa kita ambil untuk datanya, semisal rusak ataupun ada yang menggunakan pihak yang tidak berwenang kemudian menyalahgunakan. Nah, di situ tentunya perlu ada backup dan recovery ya.
Nah, ini sebenarnya masuk ke keamanan juga ini. Nanti untuk pembahasan lebih dalamnya di keamanan sistem komputer. Seperti itu ya. Intinya untuk semisal kalian memanage ya di suatu perusahaan ataupun di tempat usaha kalian misalkan, alangkah baiknya ya mungkin bisa di backup untuk data-datanya, tentunya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, itu adalah kelebihan dari DBMS. Kemudian selain kelebihan juga tentunya pasti ada kekurangan ya. Sebentar, kok muter-muter ini sinyalnya. Hmm, eh, di samping dengan adanya kelebihan tentunya pasti ada kekurangannya. Begitu juga dengan manusia ya, seperti itu saya rasa. Oke, sebentar, ini ternyata eh, jaringan agak lama ya. Mungkin bisa saya teruskan, tidak apa-apa. Nah, untuk kekurangan di BMS ini adalah penggunaannya cukup kompleks ya. Kemudian kompleksitas di BMS mengakibatkan ukuran yang besar ya, karena terkadang banyak untuk dalam penginputan dan lain penambahan dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan ukurannya menjadi besar. Kemudian biaya DBMS tidak sama tergantung pada lingkungan dan fungsi yang disediakan. Ada tambahan biaya untuk hardware pasti. Kemudian diperlukan biaya konversi untuk penggunaan DBMS yang baru. Kemudian umumnya performa kinerja menurun seiring waktu. Performa yang menurun mengakibatkan kegagalan yang lebih besar. Nah, ini yang kita perlu sadari ya, ternyata di dalam kekurangan-kekurangan tersebut bagaimana cara menyikapi untuk kekurangan dari DBMS. Mungkin dengan cara kalau untuk by system yang tidak bisa, mungkin bisa dengan cara yang lain. Nah, itu tergantung dari uh, apa namanya, administratornya ataupun usernya juga turut ikut dalam ini ya, mencegah dalam kekurangan atau apa ya namanya, antisipasi terhadap kekurangan di PMS tersebut ya. Bagaimana sih untuk menyikapi ini? Nah, itu bisa kita pikirkan dari administrator maupun dari usernya ya yang menggunakannya, seperti itu ya. Sebentar, ini kok muter-muter sinyalnya. Oke, sudah masuk ya, sudah bisa. Oke, kemudian untuk yang terakhir ada macam-macam di DBMS. Nah, ini DBMS tentunya dalam penerapannya terdapat beberapa jenis software DBMS yang sering diaplikasikan untuk mengelola database perusahaan. Servernya ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan mengenai MySQL, kemudian untuk Oracle belum ya, Microsoft SQL Server sepertinya sudah, kemudian ada Firebase juga, nanti ini bisa kita bahas ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini masih ada 3 pertemuan ya, saya rasa nanti sampailah ya. Nah, kemudian setelah UTS nanti barulah kita akan bahas untuk sedikit praktikumnya seperti itu. Oke, selesai ya untuk hari ini. Saya rasa cukup ya untuk mengenai DBMS, kemudian macam-macam kelebihan dan kekurangannya sudah saya jelaskan sangat detail ya mengenai DBMS. Silakan kalau ada yang dipertanyakan mungkin sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya.
Oke, kalau memang belum ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti untuk perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kita semua mengenai DBMS tentunya. Oke, terima kasih sekali ya untuk teman-teman semua ya. Karena tidak ada yang dipertanyakan, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.